Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali project The Cafe kita. Kita akan membuat fitur cetak stroke. Nah, sudah banyak sekali teman-teman yang request untuk cetak stroke. Jadi hari ini akan saya penuhi permintaan teman-teman yang ada di komentar, yaitu kita akan membuat fitur cetak stroke. Saya berharap teman-teman semua tetap semangat ya. Jangan panik ketika ada error itu jadikanlah sebagai sahabat kita. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini merupakan video part ke-34 bagian dari playlist pembuatan aplikasi pemesanan makanan dan minuman cafe. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, silahkan menonton terlebih dahulu video part pertama dari playlist pembuatan aplikasi pemesanan makanan dan minuman cafe. Oke teman-teman, langsung saja kita akan buatkan fitur cetak stroke ya. Cetak stroke itu akan kita buat di bagian order nantinya ya. Di sini kita akan tambahkan di sini ya, di order item. Jadi di samping tombol bayar ini kita akan buatkan tombol cetak stroke, atau kita langsung saja masuk menggunakan akun kasir ya. Kita coba aja menggunakan akun kasir. Misalkan saya gunakan akun ini nih, abc1@abc.co. ini saya copy dulu nih tadi, kemudian saya logout dan saya login ya. Passwordnya adalah password sesuai yang saya buat sebelumnya. Oke, kita login. Nah, ini halaman dari kasir ya. Kalau kita buka, nah ini ternyata halaman kasir untuk ordernya itu masih ketutup ya. Kita coba buka dulu. Kita bisa akses di halaman main ya teman-teman. Di sini ya. Oh bukan di main, tapi di index. Nah kita lihat di bagian order ya. Bagian order di mana dia ya, ini. Oke, kita lihat di sini. Nah yang bisa mengakses order ini hanya level 1 dan level 3. Harusnya ada level 2 ya. Karena kasir itu level 2. Ini kita copy aja, kita taruh di sini ya. Nah, kita tambah lagi atau di sini. Nah, ini tanda atau. Nah, jadi sekarang sudah ada 3, level 1, level ini 2, kemudian level 3. Jadi bisa diakses oleh level 1 atau level 2 atau level 3. Oke, kita coba buka ordernya. Nah, sudah nih udah terbuka. Kemudian coba kita akses ke dalam order itemnya di sini. Nah, order itemnya belum bisa, berarti kita ubah dulu, kita tambah maksudnya. Kita tambah ini, kita copy masukkan ke order item, teman-teman. Kita cari order item. Nah, ini dia. Kita copy sini aja, taruh set. Nah, oke ya, level 1 atau 2 atau 3. Oke, sekarang kita masuk ke sini tadi, ke order item. Coba kita refresh. Nah, sudah ya, sudah bisa nih. Kita coba ambil yang ada harganya nih, udah ada total. Yang ini aja saya ambil. Nah, ini ya. Atau kita ambil yang banyak, yang ini aja 209.000. Nah, mungkin ada beberapa item di sini ya. Oke, ada 1 2 3. Oke, sip. Nah, sekarang kita tambahkan tombol di sini. Tombol apa yang harus kita tambahkan? Kita tambah tombol cetak stroke. Oke, kita tambahkan, kita buka di source code-nya di sini. Kita masuk ke bagian order item. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita tambah tombolnya itu ada di tabel di bawah ya, di sini ya. Nah, ini bukan itu, yang ini ya, ini dia ya. Ini tombol untuk tambah item, ini tombol bayar, berarti kita tambah button lagi di sini. Nah, kita kasih nama cetak stroke. Oke, kemudian kita auto format. Ini saya tambahkan kelasnya kelas BTN yang belum ada adalah info. Yang atas ini BTN success, ini BTN primary, berarti ini kita kasih BTN info ya, biar dia warnanya berbeda tapi tetap masih ngikut template kita yaitu warna biru. Nah, oke, sudah. Kita coba lihat hasilnya.
Nah, udah muncul di sini. Oke, berikutnya kita tambahkan format untuk cetak struknya. Saya buat di bawah sini aja dulu ya. Kemudian di sini saya mau isi H2, jadi semacam judulnya seperti ini, struk pembayaran gitu ya, The Cafe. Oke, kemudian kita tambahkan misalkan di sini paragraf saja. Saya isi dengan kode order gitu, titik 2 ya. Kita buat judul-judulnya aja dulu. Kemudian P lagi di sini saya buat misalkan meja berapa ya, meja titik 2. Kemudian lanjut lagi ke pelanggan ya, P pelanggan, nanti nama pelanggannya siapa di sini kita isi. Kemudian mungkin kita tambah waktu ordernya ya, jadi tanggal berapa, jam berapa nanti akan tertera di sini. Oke, ini aja dulu untuk keterangan-keterangannya. Jadi kita akan tambahkan untuk fitur cetak struk ini menggunakan JavaScript ya. Jadi nanti akan kita munculkan ini ya, halaman ini ke cetak struk. Jadi muncul print ya. Jadi otomatis dia ke halaman print, ke halaman cetak. Yang memicu div ini adalah JavaScript nanti menggunakan tombol ini ya. Jadi tombol ini ditekan, dia mengakses JavaScript. JavaScript akan memunculkan ini div ini untuk dicetak atau di print. Oke, kemudian kita akan menambahkan on click ya di button ini. Jadi kita tambah on click, begitu dia klik akan memanggil sebuah function. Kita kasih aja namanya print stroke gitu ya, print stroke seperti ini. Nah, ini function yang ada pada JavaScript nantinya. Jadi kita akan buatkan JavaScript juga di sini. Jadi untuk membuat JavaScriptnya kita awali dengan tag script dan tutup tag scriptnya. Oke, kemudian apa yang harus kita isi? Yang pertama kita buat sebuah functionnya yang berisi print stroke ya, seperti yang di atas yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tutup aja dulu ini. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel baru. Nih, kita kasih nama struk content. Nah, konten seperti ini aja. Kemudian sama dengan dokumen get element by ID. Jadi kita akan ambil ya struk kontennya nanti itu berdasarkan ID. Nah, seperti ini. Jadi struk ID ini ya, struk konten maksudnya itu harus kita letakkan di sini nih ID-nya, biar dia tahu bahwa ID dari div ini yang akan diambil gitu ya. Nah, ini kita tambah titik inner HTML ya. Kemudian berikutnya kita akan buat semacam variabel baru. Jadi nanti cetak struknya itu akan kita buat frame baru ya. Kita tampilkan menggunakan frame baru, dimana frame itu berisi ini div ID struk content ya. Kita buat aja dulu sini misalkan print frame. Ini boleh opsional ya. Nama variabel saya buat print frame. Ini juga boleh opsional ya, struk content. Kemudian kita isi dengan document.create element. Nah, elemen apa yang akan dibuatkan nantinya? Iframe ya. Jadi akan saya buat elemen iframe ya. Kemudian titik koma jangan lupa. Kemudian kita buat print frame, stylenya itu display none ya. Jadi kita nonaktifkan displaynya terlebih dahulu. Kemudian dokumen kita tambahkan ke sini, ke body-nya, ke body. Nah, kita tambahkan print frame. Print frame itu ya dari sini ya. Nah, dari variabel ini nanti akan ditambahkan iframe sebenarnya di sini. Nah, kemudian kita lanjut print frame lagi. Print frame, print frame konten dokumen. Nah, konten dokumen right. Nah, di sini baru kita buatkan struk kontennya ya. Jadi print frame konten dokumen right. Ini kita panggil yang struk konten di atas ini nih. Nah,
yang udah kita buat, yang isinya adalah div ID stroke content. Nah, di mana ada H2 stroke pembayaran The Cafe, kode order, meja, dan seterusnya. Nah, di sini nanti ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam iframe sebenarnya. Jadi stroke content ini adalah variabel dari sini yang berisi ID ini, dia div ini semua akan dimasukkan ke dalam print frame. Print frame isinya apa? Iframe. Jadi stroke content ini akan berada di dalam iframe. Oke ya. Berikutnya kita isi lagi print frame content window. Nah, di sini kita kasih content window print. Jadi untuk memunculkan cetak struknya, jadi muncul halaman print ya. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Apakah sudah jalan? Kita refresh dulu, kita tekan cetak struk. Nah, jadi muncul seperti ini. Udah nih ya, udah muncul nih ya. Jadi halaman cetak struk, begitu kita tekan dia akan muncul. Itu munculnya dari mana? Dari sini ya. Ini kalau kita nonaktifkan, ini harusnya nggak jalan. Coba kita refresh. Nah, nggak muncul lah. Jadi pemicu untuk cetak struk ke halaman print itulah script ini ya. Kemudian kita tuliskan lagi dokumen dokumen body remove child print frame. Jadi kalau sudah, nah nanti begitu udah selesai akan dihapus lagi nih ya iframe ini. Berarti dia akan menghapus print remove print frame dari dokumen body nih ya. Nah, artinya akan hilangkan. Oke, coba kita lihat, kita refresh lagi. Nah, kita cetak struk. Nah, oke, sudah muncul ya. Nah, ini nanti tinggal di setel saja nih ya, mau ukuran apa. Ini kalau A4 seperti ini ya. Nah, jadi untuk ukuran kertas ini sesuai dengan fitur printer yang teman-teman miliki. Oke, selanjutnya, nah bisa teman-teman perhatikan di sini muncul langsung tulisan di bawahnya ini ya. Nah, ini nggak bagus, masa langsung muncul struknya di bawah. Jadi ini kita bisa sembunyikan dulu atau kita jangan tampilkan terlebih dahulu ini ya. Jadi dia tampil hanya ketika kita cetak saja. Caranya gampang aja. Di sini kita bisa kasih kelas bootstrap itu ada kelasnya namanya denon itu display non, artinya displaynya di nonaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia udah hilang, tidak muncul lagi, tapi begitu kita tekan cetak struk dia akan muncul teman-teman. Nah, oke ya. Kemudian berikutnya tinggal kita isi nih ya kontennya di sini sesuai dengan hasil dari order item tadi ya. Yang pertama ada kode pembayaran. Nah, ini seperti biasa kita isi dengan script PHP ya. Kita bisa isi sesuai dengan data yang ada di atas. Kita lihat dulu apa yang ada untuk kode order. Kita ambil ini, kita ambil meja, kita ambil pelanggan ya. Oke, ini berarti kita isi dengan variabel kode seperti ini. Oke, kemudian di sini sama aja, di sini meja ya, meja sesuai dengan variabel yang ada di atas. Kemudian di sini adalah pelanggan. Nah, oke, ini kurang $. Kita refresh dulu, coba kita lihat cetak struk. Oh, belum muncul, ternyata ada masalah apa nih? Coba kita refresh lagi. Nah, belum ya. Kenapa belum? Coba kita lihat. Nah, ini ternyata kurang echo-nya teman-teman. Aduh, copy, masukkan echo di sini juga echo. Oke, kita save dan kita coba refresh lagi. Cetak struk. Nah, sudah nih muncul ya. Ini kode order, mejanya, pelanggan, waktu ordernya belum muncul karena belum kita isi ya. Kemudian kita harus ambil dari tabel. Nah, tapi di sini kita belum ada select waktu order. Nah, berarti kita bisa tambahkan setelah harganya
di sini. Misalkan kita tambah di sini TB, dia ada di TB order ya, TB order. Kita ambil field atau kolom waktu order. Nah ya, untuk joinnya sudah ada nih, TB order udah join dengan TB list order. Oke, berarti ini udah aman ya. Nanti arraynya akan masuk ke sini result ya. Berarti kita tinggal ambil saja, kita cetak aja di sini di bagian ID struct konten ini ya. Nah, oke, berarti di waktu order ini kita tinggal echo lagi. Kita echo berdasarkan hasil dari select database yang di atas tadi ya. Kita pakai result ya, result waktu order. Coba kita lihat dulu hasilnya, apakah dia berhasil atau tidak. Nah, error ya, waktu order error. Oh, berarti kita tambah ini indeks 0 dulu ya. Kita ambil indeks 0, kemudian baru kita ambil waktu ordernya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Oke. Kemudian, nah ini kayaknya dia diawali dari tahun dulu nih, tahun, bulan, tanggal. Nah, ini format dari Amerika. Kita ubah dia menjadi format Indonesia ya. Kita tinggal gunakan function date saja. Berarti kita tampilkan hari ya, tanggal, kemudian bulan, month, kemudian tahun. Kalau tahun lengkap dia Y besar, ini di dalam tanda petik. Kemudian kita mau tampilkan jamnya juga ya, H.2, menit I, kemudian untuk secondnya juga ya, S. Oke, kemudian nah ini kita harus pakai function str to time ya, string to time. Jadi result waktu order ini kita ubah ke format time ya. Ops, ini kita cut aja ya. Kita cut, kita masukkan ke sini. Nah, jadi kan di sini kalau udah muncul di sini dia string, maka harus diubah dulu menjadi ke format time agar bisa diformat menjadi seperti ini ya. Tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke ya, udah berhasil nih tanggal 17/12/2022. Kenapa 2022? Karena kebetulan ini kita create datanya di 2022 ya nampak. Oh ya, nih ya. Oke. Kalau yang lain misal ini sama juga 2022, kita buka. Kita cetak. Nah, bisa ya. Nah, berikutnya kita akan tampilkan yang ini ya, yang menu-menu harga, jumlah, dan seterusnya. Nah, itu kita harus buat looping juga ya di sini. Berarti di bawah kita gunakan tabel saja, kemudian kita buat t-head-nya dulu. T-head, kita kasih tr ya seperti biasa, kemudian th untuk judul-judulnya. Pertama kita kasih menu ya, kemudian th lagi kita copy aja dulu ya, 4 dulu ya, harga misal, kemudian di sini jumlahnya berapa biji, kemudian total ya, totalnya. Oke, kemudian setelah t-head kita buat t-body-nya. Nah, di t-body kita harus isi tr ya seperti biasa, kemudian td ada berarti 4 ya, 1 2 3 4. TD pertama isinya adalah berarti ini dari PHP-nya ya, kita cetak dari row, tutup dulu. Ini kalau nggak salah adalah nama menu. Ini kita tutup PHP-nya, kemudian ini kita copy aja biar cepat, taruh ke sini, ini kita ubah harga, berarti dia di sini harga ya. Nah, kemudian agar harga ini bisa ada format rupiahnya gitu, kita kasih number format ya, function number format ya. Kemudian di sini kita tutup. Nah, formatnya maunya kita seperti apa? Ini 0 pertama, kemudian
T ini kita kasih koma ya. Kemudian di sini kita kasih koma lagi, di sini kita kasih titik. Oke, kemudian di sini jumlah. Terus kemudian di bawahnya harga, berarti ini sama aja nih number format nih, kita copy taruh ke sini. Oke, ini kita kasih harganya ya, kan ini sesuai dengan yang di atas nih ya. Coba cek dulu. Nah ini harganya ya, harganya ini harga. Oke, berarti di sini harganya. Oke, sudah. Nah ini kita harus looping ya, kalau enggak dia nggak bisa ya, harus kita looping. Berarti sebelum tr ini di dalam t body kita isi dulu script PHP nya, kita tutup. Nah apa yang harus kita isi? Kita isi for each ya, biar bisa looping for each. Nah for each dari array result as row aja, karena ini udah kita buat row semua ya, berarti di sini row aja. Oke, nah kemudian tutupnya di mana? Tutupnya di sinilah. Nah di sini ya, kita isi PHP kemudian tutup. Nah, seperti oke. Ini kenapa merah? Oh, di sini tidak ada pembuka ternyata ya. Kurung kerawal pembuka, di sini penutup. Oke. Nah, kemudian kita mau kita jalankan aja dulu, kita lihat hasilnya gimana ya. Cetak stroke. Oh, tidak muncul. Kenapa? Coba kita cek dulu. Oh, untuk kesekian kalinya saya lupa menuliskan echo lagi ya. Ini jangan lupa ya teman-teman, echo. Oke, kita coba refresh, cetak stroke. Nah udah ya, muncul nih kari kambing 4000, jumlahnya 60, total 240.000. Oke, terus kita perlu total ini juga ya. Untuk membuat total itu sama aja seperti di atas di sini ya. Nih total harga ya. Nah, berarti kita buat lagi nih di bawah ini. Nah, di sini ya. Di dalam PHP ini sebelum tutup kurung berarti di sini aja. Kita kasih di sini variabel total. Nah, total seperti ini. Berarti total dia plus sama dengan row harganya. Nah dia akan dijumlah sesuai dengan ini ya, jumlah apa namanya item yang sudah dimasukkan. Tapi sebelumnya kita harus identifikasi dulu total itu di atas ini ya. Jadi kita kasih variabel total dulu di sini. Ini kita isi dengan 0 ya, biar nggak error ya, titik koma. Oke, total sama dengan 0 ya. Nah di sini juga jangan lupa kita buatkan, setelah kita jumlahkan maka kita akan cetak dia setelah looping ya. Jadi nanti udah dijumlahkan semua dari ini, masuk dia ke variabel total, baru kita cetak di bawahnya. Berarti kita buat tr baru di sini, kemudian kita isi dengan td. Nah td total harga ya, gitu ya. Kemudian td lagi, td kita isi dengan script PHP. Kita copy aja yang ini aja lah ya. Kita copy ini, masukkan ke sini. Ini kita ubah jadi total di sini, total. Nah, di sini jadi total. Oke, coba kita cek dulu gimana tampilannya. Nah, udah muncul ya. Tapi harusnya total ini dia kemari ya. Ini coba saya ganti kertas yang paling kecil yang ini. Nah, biar dia penuh ya. Harusnya total ini dia bergeser pas di bawah total. Berarti ini kita kasih td call span ya, 3 ya, karena jumlah td tadi adalah 3 di atas yang mau kita gabung. Oke, kita coba lihat lagi cetak stroke. Nah ini udah muncul teman-teman ya, udah oke nih ya. Berarti udah bisa, tinggal kita kasih style aja di sini biar bagus ya, biar menarik. Oke, kita balik lagi ke source code-nya. Nah, kita bisa isi stylenya biar lebih rapi ya. Ini stylenya itu harus kita masukkan ke dalam iframe-nya nanti ya. Jadi kalau kita taruh di luar maka dia berada di luar sehingga sepertinya nggak jalan. Atau kita coba aja dulu ya. Kita kasih style
style ya. Misal saya mau kasih font size-nya dulu, kita kasih ini untuk ID stroke ya. Berarti harus pakai hashtag ya, stroke content. Oops, stroke content, stroke content. Dia nggak mau kedetek. Oke, buka kurung, misalkan saya isi font size biar ukuran tulisannya nggak terlalu besar ya. Nah, 12px. Nah, coba kita refresh, kita jalankan. Nah, tidak ada yang berubah. Coba style ini kita masukkan ke dalam sini ya. Kita refresh, cetak. Nah, ini kayaknya berubah ya. Berubah atau enggak? Coba misalkan saya jadikan ini 5, kita mau lihat dia berubah nggak. Oh, enggak berubah ya, karena stroke content ini div-nya di atas, sedangkan stylenya itu ada di bawah ID stroke content. Berarti kita harus kasih div baru di sini. Ini tutupnya di bawah setelah table ya, setelah table ini. Nah, di sini kita cek dulu betul ya. Oke, kemudian di sini kita kasih ID baru lagi. Ini khusus untuk seleksi style. Misalkan ID stroke aja ya. ID stroke. Berarti di sini stroke aja nih. Nggak pakai stroke content karena stroke content di atas ini tidak akan bereaksi karena duluan ID-nya daripada style. Jadi kita tambahkan ID baru. Oke, coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini berubah ya, tapi yang dari tabelnya nggak berubah. Oke, kita cek lagi. Ini jangan 5, kecil sekali, 12 ya. Coba kita lihat cetak stroke. Nah, oke, ini 12. Tapi yang di tabel tadi nggak mau berubah, maka kita bisa kasih ID seleksi baru ya di bawahnya. Ada yang khusus untuk stroke, kemudian ada stroke table ya, kasih stroke table. Nah, kemudian tutup. Ini font size juga kita isi 12. Kita coba cek dulu berubah nggak dia. Oke, mantap, berubah ya saudara-saudara. Nah, sekarang saatnya kita custom semuanya. Ini saya mau ubah jadi font family-nya jangan standar. Misalkan saya maunya Arial saja, kemudian sans serif, oke. Kemudian font size, oke. Kemudian max width saya kasih 300px. Kemudian saya mau kasih border ya, border itu 1px saja, nggak usah besar ya. Solid, oke, solid. Kita kasih warnanya abu-abu terang ya, CCC ya. Kemudian saya mau kasih paddingnya 10px saja. Kemudian ukuran widthnya itu misal ini akan menyesuaikan ini ya, tampilan. Misalkan saya isi 80 mm ya, jadi 80 mm ya kalau nggak salah ini mm. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Cetak stroke. Nah, oke, udah ada border ya ini. Ini kalau kita lihat di A4, nah dia kecil seperti ini. Ini kalau kita mau ubah ukuran jangan terlalu besar, misal 60. Coba kita ulang lagi, cetak stroke. Nah, 60 dia mengecil ya. Oke, siap pindah ke kertas yang paling kecil. Oke, baik. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk H2. Nah, ya, kita kasih style juga untuk H2-nya. H2 nih tuh judulnya ya. Oke, H2 saya mau kasih text align center biar ke tengah dia. Color ini aja 333. Kemudian saya kasih lagi untuk stroke untuk P ya, tadi kan ada kita buat P, paragraf P. Nah, P kita kasih margin dulu biar dia jangan terlalu lebar juga ya. Marginnya 5px ya, 5px 0 ya. Coba dulu kita tes hasilnya. Cetak stroke, oke ya, udah mulai rapat ya. Oke, kemudian
Structable kita kasih border, mungkin border boleh, border collapse ya, border collapse. Ada nggak border collapse? Harusnya ada ini ya, border collapse. Oke, coba gimana? Oke ya, udah rapat. Kemudian margin ya, jangan terlalu jangan di sini aja, margin topnya ya, jadi biar ada jarak antara paragraf di atas dengan tabelnya. Kita kasih 10 px. Sebenarnya margin ini bisa kita isi aja di sini ya, table, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita kasih width ya, dia biar ikut dari div yang di atas, width maksimal terus ya 100%. Jadi kita buat persen ya. Kemudian untuk TH ya, TH dan TD itu gimana? Stroke TH, TD. Nah gini, stroke harus kita tambah berarti ini ya, stroke juga ini, stroke ID stroke TH, ID stroke TD. Ini kita samakan aja, kita kasih border ya, karena dia tabel saya kasih border 1 px. Kemudian solid CCC atau DDD. Kemudian paddingnya 8 aja, 8 px. Kemudian saya mau dia rata kiri, text legend leave. Kemudian udah ini aja dulu ya, kita coba lihat hasilnya. Nah oke teman-teman, udah jadi. Totalnya saya mau dia bold ya, ke bold aja dia totalnya. Berarti kita kasih style lagi di sini, kita kasih stroke lagi, stroke titik total ya, total itu di sini. Bentar, berarti kita isi kelas saja di sini, kelas total ya. Nah biar bisa ke seleksi kelasnya total. Oke, ini kenapa dia putih sendiri, kenapa teman-teman? Oh ini belum. Oke, total kita kasih font weight bold ya, biar tebal. Oke, seperti ini. Kita refresh, kita cetak. Nah sudah ya, sudah jadi. Ini teman-teman kalau mau custom cara lain ya silahkan ya, mungkin nggak suka table bisa di setting, bisa dikasih style yang lain sesuai dengan selera teman-teman. Kalau kita lihat di kertas 4 dia kecil ya, segini aja. Nah ini sayangnya saya nggak punya kertas yang lebih kecil, berarti dia paling kecil 100 kali 148. Nah bagaimana kalau mau ke PDF ya, berarti tinggal ganti aja nih, simpan ke PDF ya. Nah ini kalau saya simpan, saya tekan simpan. Nah misal saya simpan di dokumen ini, oke dia akan kesimpan di dokumen ya, berarti harus saya buka foldernya kayaknya. Saya buka folder, misalnya saya buka tadi ada di sini di download dokumen. Nah ini filenya. Nah ini dia ya, ini yang sudah kecetak ke PDF. Oke, berhasil ya. Oke, mungkin ini aja video kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan panik ketika ada error ya, tetap semangat ya untuk mencari jawabannya. Teman-teman bisa diskusi di server Discord markas virtual. Nah video apa lagi kira-kira yang akan kita kerjakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Komentar yang terbanyak nanti akan saya pilih untuk pembuatan video berikutnya. Nah dukung terus ya dengan cara like, subscribe, dan komen biar saya juga tambah semangat untuk membuat video-video baru berikutnya. Sekian dulu, tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.